Oke baik kawan-kawan, hari ini tanggal 3 Desember tahun 2021. Barusan saya menghadiri acara Musrembang Negeri Haru, Kecamatan Amhai, Kabupaten Maluku Tengah. Memang ada perbedaan istilah dengan sistem tata pemerintahan di kabupaten-kabupaten lain. Untuk kita di Kabupaten Maluku Tengah, karena memang ada berkaitan dengan kearifan lokal, maka di sini desa itu dirubah namanya menjadi negeri. Nah, tadi saya mengikuti Musrembang Negeri Harulu berkaitan dengan kapasitas saya selaku Ketua RT di Negeri Harulu, maka saya menghadiri acara tersebut. Dalam acara ada sesuatu yang menarik bagi saya, yakni ada salah seorang tokoh muda yang tiba-tiba muncul dan ternyata dia telah diangkat sebagai salah seorang anggota Saniri Negeri. Saniri Negeri di tata pemerintahan. Jadi mereka itu yang punya tugas untuk mengangkat raja atau kemudian bermusyawarah dalam hal-hal tertentu dalam program-program desa. Oleh karena itu, pada saat Musrembang tadi, di akhir penghujung acara Musrembang, pemuda atau anggota Saniri tersebut menyampaikan kekompakan, menyerukan narasi-narasi yang sifatnya membangun kekompakan secara internal dalam pemerintahan Haru, agar kita semua bisa menciptakan program yang bisa meningkatkan PAD bagi negeri Haru, karena selama ini belum ada kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan PAD untuk negeri Haru. Nah, mari kita lihat yang bersangkutan dalam kegiatan Musrembang desa ini. 12 itu paling kasihan. Dong itu lumpur, mau bilang rawat di Lomo RT. Baru di situ ada masyarakat miskin, ada ibu hamil, ada bayi balita. Itu yang menjadi prioritas dan itu sangat-sangat mendesak yang harus kita lakukan. Maka dari situ ibu pejabat langsung ambil keputusan bahwa kegiatan untuk hasil prioritas musyawarah untuk pembuatan drainase dan gorong-gorong sama bak penampung di RT 22, RT 17 itu dibatal. Katong lebih mengutamakan ke situ karena Bapak Ibu di situ tuh rawat akan hijau, baru akan semua masuk dan mau ke rumah di kolam batang itu. Jadi Bapak Ibu katong kegiatan fisik satu itu saja yang katong jalan. Dengan dia punya total anggaran 198.500.000. Itu dia pun total. Atau saya bisa mau bilang mulai saya bisa karena itu sangat-sangat dan sangat paling harus dilaksanakan. Lalu Bapak Ibu untuk ini terakhir di Katong mendesak di bencana bidang 5 bencana darurat dan mendesak desa. Di situ ada kegiatan penanganan keadaan mendesak BLTDD. Beda mau bilang para Bapak Ibu sekalian bahwa Katong dulu dikatakan maju, tapi kalau Katong pun jumlah penerima BLT 293, Katong malu. Beta percaya bahwa penerima BLT di negeri Haru ini Katong kalau mau lihat memang betul awalnya itu yang dampak COVID itu bagi usaha-usaha, bagi ojek-ojek yang memang pada saat itu semua mata pencarian itu sejalan dengan baik. Tapi berjalannya waktu Katong bisa lihat bahwa di Maluku Tengah ini kan susah yang ada mau bilang COVID dan itu susah yang lain. Makanya Katong akan
misalkan kemarin ketemu bersama pejabat dengan ketemu staf pemerintah negeri bersama dengan pendamping, ketemu ada dalam verifikasi untuk BLTDD. Lalu Bapak Ibu, BLTDD ini ketemu lihat ada orang yang punya usaha mebel, ada punya rumah makan yang tiap hari dia pemasukannya bagus, maupun kios-kios, lalu yang tidak ada di tempat. Nah, maka dari situ Bapak Ibu lihat kita punya bidang 5 itu bencana di Kampung juga lembar kedua. Di situ kita punya kegiatan penanganan keadaan mendesak BLTDD itu hanya 250 orang. Itu kita support pangkas sesuai dengan hasil verifikasi tim yang turun bersama pejabat dan pendamping, maka kita pun jumlah di situ 251 orang. Jadi kata pun BLT untuk nanti tahun 2022 itu Bapak Ibu cuma 903.600.000 rupiah. Dengan kata punya BLT miliar lebih, kata punya kegiatan fisik mungkin sampai 50 juta lagi Bapak Ibu. Jadi itu saja yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Adalah yang mau masukan atau saran sebelum Ketum ada dalam Ketum punya penetapan rencana program kegiatan. Iya, kepada Bapak sendiri dipersilakan. Iya, terima kasih Ibu saya. Langsung saja. Beta mungkin cuma meminta dukungan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pengalaman-pengalaman yang Ketum jalani selama ini, sebelumnya kita minta maaf, kita baru terlibat di sendiri waktu dan ketika beta ada baru kita lihat ada banyak hal yang memang Ketum mau bilang terlantarkan salah, mau bilang saya peduli salah, tapi mungkin yang terjadi menurut pengamatan kita selama ini itu terjadi karena memang dalam kurun waktu kalau saya salah dari 2017 sampai saat ini Saniri Negeri lalu bergumul dengan persoalan penetapan Madano Perintah Negeri Garut. Akhirnya lalu kita lihat hal yang lain lalu jadi terbengkalai. Namun kenyataan yang terjadi Bapak Ibu Saudara, yang sekarang ini sudah ada penetapan. Dengan demikian mungkin jadi harapan hati dari Ketua Saniri Negeri, lebih khusus bapak-bapak teman-teman Saniri yang berupaya dengan segala macam cara sehingga lalu berhasil menetapkan peraturan negeri ini yang akan menghasilkan seorang pimpinan definitif. Dengan demikian kita mungkin mohon dukungan Bapak Ibu Saudara. Memang juga kemarin dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan bersama tim Bunde itu betul juga belum dapat titik temu. Namun ini kita mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan berkehendak, pada akhirnya nanti ketika Ketum sudah ada punya seorang pimpinan definitif, kita minta dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua supaya Ketum melihat potensi-potensi apa saja yang bisa Ketum galang, lalu Ketum bangun negeri ini. Karena yang kita tahu bahwa ketika sudah ada pimpinan definitif, Ketum lalu sudah sehingga. Nah, benar kan kawan-kawan? Bu Rudi ini kebetulan saya berteman di jalan sih, teman jalannya. Saya kaget juga ketika dia masuk sebagai anggota Saniri Negeri di Haruru. Kita perlu ada peraturan negeri untuk melindungi sumber daya alam kita yang ada di negeri Haruru yang besar ini. Kasihan hutan bakau atau mangrove di laut ditebang oleh warga semaunya saja. Warga kita tidak sadar bahwa mangrove ini adalah tanaman yang mampu meminimalisir bencana apabila terjadi tsunami nanti. Itu satu. Yang kedua, mangrove ini adalah suatu ekosistem yang berada di pantai untuk melindungi biota-biota laut, sehingga ikan-ikan apa segala yang ada di laut itu
dia memiliki cukup cadangan makanan sehingga dia tidak terlalu mundur ke lautan yang dalam atau lautan yang jauh sekali, sulit dijangkau oleh para nelayan kita. Terlepas dari harus melindungi mangrove, kita melihat sumber-sumber air sebagai sumber penghidupan masyarakat kita itu perlu dilindungi, karena masyarakat yang melakukan penebangan, membuat kebun di dekat-dekat mata air itu semuanya melakukan penebangan terhadap pohon-pohon sehingga debit air kita menjadi kecil. Terlepas dari debit air menjadi kecil, pada saat musim hujan terjadi potensi banjir. Nah, ini perlu dilindungi di suatu peraturan negeri yang paling tegas untuk melindungi itu. Ini yang memang sulit. Saya kaget laki-laki dia muncul dan bicara soal itu. Wah, luar biasa ternyata pemahamannya. Kan Saniri Negeri ini adalah lembaga pengganti BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Nah, dalam mengonsepkan peraturan negeri kan ada referensinya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa yang mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa itu memiliki 6 tahapan atau 7 tahapan. Baik itu Saniri Negeri maupun RT dan masyarakat semua untuk mendukung semua program kerja yang nanti akan dilakukan ke depan untuk tahun 2022. Mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan untuk kegiatan Musrembang di hari ini. Pasti tanggung jawab yang diberikan di Beta Bukundak ini Beta harus laksanakan secara baik. Sebagai Saniri Negeri? Ya, sebagai Saniri Negeri, tapi juga Beta sangat mengharapkan dukungan dari teman-teman semua, lebih teman-teman Saniri khusus, tapi lebih umum ke masyarakat Negeri Haruru. Sebab apapun yang terjadi, kalau kita berjuang sendiri percuma, tapi kita butuh dukungan dari masyarakat setempat, masyarakat Negeri Haruru secara menyeluruh, supaya pada akhirnya dari pengalaman-pengalaman yang kita dapat di tahun-tahun kemarin, mungkin di tahun 2022 ini tentu akan lebih baik lagi, dan itu merupakan satu tanggung jawab yang juga merupakan beban bagi kita sebagai Saniri Negeri. Yang pertama, untuk negeri punya kebutuhan. Yang kedua, untuk manajemen pendidikan negeri dan negeri untuk menyusun peraturan negeri.